Terima kasih Pak Theo. Selamat malam. Tadi sampai ada Suster, Romo mungkin, Bapak Ibu sekalian. Semoga mendengar suara saya di Dengar tempat Romo. Bapak Ibu sekalian. Kalau mungkin agak ramai di sini karena di Jogja sedang hujan deras, saya agak takut semoga ini nggak kena jatah giliran mati listrik. Nah, ini banyak kan ya inilah situasi kita tadi siang panas sekali tiba-tiba sore hujan deras ini pengaruh satu hal yang terjadi saat ini. Terima kasih untuk The Sugio Pranoto Institute dan juga Sekolah Iman, betul ya namanya Sekolah Iman ya. Sekolah Spiritualitas Oh, Digital, Romo. Sekolah Spiritualitas Digital ya, yang mengundang saya untuk berbagi di kesempatan ini. Temanya memang cukup kompleks ya, dan saya mencoba untuk sebisa mungkin menyampaikan apa yang diharapkan oleh panitia. Saya sudah diberi pesan bahwa pesertanya kebanyakan adalah Bapak Ibu generasi baby boomers tahun mungkin ya kakak-kakak saya itu ya. Jadi tentu beda kalau saya akan ngomong dengan teman-teman mahasiswa. Saya 4 tahun terakhir itu banyak bekerja bersama mahasiswa dan orang muda, sehingga tentu akan berbeda. Tetapi saya justru ingin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana teknologi kultur digital ini pengaruhnya di dalam seluruh hidup bersama kita, termasuk dengan orang muda. Karena saya yakin Bapak Ibu sebagai Bapak Ibu ketika ngomong tentang kultur digital, mau tidak mau berbicara dengan orang muda. Nah, maka saya sedikit agak memasukkan ke situ, apalagi karena tema yang dimintakan pada saya adalah tentang Paus Fransiskus, dan pembicaraan dari Paus Fransiskus ketika bicara tentang kultur digital itu pada umumnya tentang orang muda, gitu ya. Sehingga tema orang muda tidak bisa tidak untuk dihindari. Gitu ya. Jadi ini menjadi irisan penting antara kultur digital kita sebagai generasi yang lebih tua. Saya sendiri juga sudah 40 lebih, sehingga sudah termasuk agak tua. Bagaimana kita memahami dunia digital yang mungkin berbeda dengan teman-teman orang muda. Oke, saya akan share screen. Tema yang saya tawarkan sudah bisa melihat ya Bapak Ibu ya, adalah berjalan bersama di kultur digital ini, karena justru itu yang menjadi satu hal yang perlu dipikirkan kita sebagai komunitas, dan bagaimana Paus Fransiskus juga menggunakan seluruh tradisi yang sudah ada berbicara tentang berjalan bersama. Nah, tema berjalan bersama itu juga penting karena saat-saat ini sebenarnya kita masih dalam tahapan sinode ya. Kalau Bapak Ibu cukup aktif dalam proses sinode, saat ini sebenarnya sinode di dalam, setelah kita di tahun kemarin, terutama di Keuskupan Agung Semarang ini, melakukan berbagai konsultasi di paroki, lembaga-lembaga. Nah, sekarang tingkat konsultasi sudah tidak lagi di tingkat konferensi wali gereja, tetapi sudah tingkat kontinental di Asia, yang nanti akan bergulir terus menjadi sinode para uskup tahun 2024 di Roma, konsultasi tingkat dunia. Nah, ada 4 tema yang saya tawarkan. Yang pertama tentu adalah kita akan melihat dulu bagaimana dunia digital ini dan kesadaran baru dalam hidup penggereja.
Yang kedua, kita juga akan melihat bagaimana refleksi para paus-paus sebelumnya ketika berbicara tentang komunikasi sosial, internet dan segala macam itu pada awalnya masuk di dalam refleksi tentang media komunikasi sosial gitu. Jadi Paus Fransiskus melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh paus-paus sebelumnya. Yang ketiga, kita lebih spesifik, kita akan bicara tentang Christus Vivit gitu ya. Karena memang ada dua dokumen sebenarnya yang dari Paus Fransiskus yang bisa kita tarik kalau kita bicara tentang kultur digital. Christus Vivit ini hasil dari sinode para uskup tentang orang muda yang dihasilkan pada tahun 2018 kalau nggak salah. Dan Fratelli Tutti juga berbicara tentang kultur digital, tetapi juga dikaitkan dengan orang muda yang diterbitkan tahun 2021 gitu ya. Nah, yang keempat tentu kita akan bicara tentang bagaimana kultur digital ini dalam usaha kita untuk berjalan bersama. Nah, kita akan masuk dulu pada kesadaran baru menggereja. Ini adalah data-data yang saya terima dari internet dan bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian bahwa misalnya pengguna internet saat ini adalah 64% dari populasi. Kalau populasi dunia itu sudah 8 miliar, 5 miliar sendiri sudah menggunakan internet. Ini data tahun 2023 Januari. Dan terjadi penambahan terus-menerus setiap tahun. Ada 98 juta atau 1,9% penambahan pengguna itu. Nah, kalau dilihat ternyata walaupun populasi perempuan itu lebih banyak dibandingkan laki-laki, nah kita tahu bahwa jumlah perempuan lebih banyak di dunia ini daripada laki-laki, tetapi pengguna internet itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Memang tidak sampai tidak sangat ekstrim perbedaannya, tapi ini suatu yang menarik bahwa laki-laki ternyata lebih menggunakan internet, selisih sekitar 5%. Kalau 5% itu berarti hampir ratusan juta itu kalau dibandingkan kalau diambil dari 5,1 miliar penduduk bumi. Nah, lalu berapa waktu yang digunakan? Nah, di waktu digunakan adalah kita 6 jam. 6 jam. Nah, data ini dikumpulkan pada tahun 2022. Kemungkinan besar kalau dibandingkan dengan 2021 akan berbeda karena 2021 ada peningkatan besar ketika kita hidup dari dunia internet. Hampir semua dari internet 2021 ya. Bapak Ibu yang guru pasti akan melihat bahwa ya pekerjaan kita yang sebelumnya langsung berubah menjadi daring. Saya tidak pernah ke kantor karena tidak bisa bertemu tatap muka dengan mahasiswa, ya semua proses pembelajaran lewat internet. Tapi masuki 2022 dan 2023 kita ketahui bahwa interaksi langsung sudah lebih banyak, sehingga kenapa dikatakan turun 4%, penjelasannya adalah karena memang 2021 itu mungkin awal 2021 itu peak-nya, puncak-puncaknya penggunaan internet karena pekerjaan menuntut demikian. Nah, kalau dilihat bahwa jumlah orang yang menggunakan gadget itu adalah 92%. Jadi dari total pengguna 5 miliar itu, hampir 90% itu mengakses internet lewat gadgetnya masing-masing. Jadi bukan laptop, laptop itu hanya sekitar 65% malahan. Tetapi lewat smartphone, smartphone itu menjadi suatu pilihan yang paling tepat atau paling banyak digunakan. Sedangkan pengguna media sosial itu sekitar 78%. Tentu lebih sedikit karena internet tidak selalu sama dengan media sosial. Banyak hal yang kita lakukan di luar itu. Nah, kemungkinan penambahan internet juga bisa Bapak Ibu lihat ini ya. Bagaimana di Indonesia, ini data di tahun 2022,
persentase pengguna internet itu meningkat terus-menerus dari hanya sekitar 54% di tahun 2017, sekarang ini sudah 77-an% dan proyeksinya sampai 2026 itu 82%. Tentu ada pembicaraan yang lebih khusus kalau kita spesifik adalah tentang digital divide atau perbedaan yang dimunculkan oleh kemudahan akses terhadap internet. Orang di Pulau Jawa tentu saja akan lebih mudah akses internet daripada saya punya teman Yesuit yang berkarya di Botong, Kalimantan gitu ya. Ya harus naik motor dulu sekitar 40 menit ke satu tempat di mana di situ ada sinyal. Kalau sinyal HP ada tempat dia, tapi sinyal data nggak ada. Jadi pagi itu download WA, terus pulang, nanti sore ke sana lagi. Gitu. Nah, hal semacam itu kan ya di Pulau Jawa juga ada, tapi tentu saja berbeda. Nah, itu digital divide ya, perbedaan karena kemudahan akses terhadap dunia digital. Tentu itu ada, tetapi secara umum trennya adalah meningkat cukup besar. Nah, secara spesifik kita melihat misalnya bahwa rata-rata penggunaan kita untuk media sosial gitu ya, itu cukup tinggi ya. Secara khusus medsos ya, kita rata-rata menggunakan medsos itu sekitar total itu 3 jam menurut penelitian ini. Lebih tinggi dari rata-rata orang pada umumnya hanya 2 jam. Jadi kita banyak menggunakan media sosial apapun bentuknya, Facebook, Instagram, segala macam itu dibandingkan. Tentu memang tidak sebesar misalnya Nigeria gitu ya, 4 jam. Nah, kita ada penelitian lain bahkan mengatakan akses internet secara khusus media sosial per generasi itu juga beda-beda. Generasi yang tadi lahir tahun 50-an, 60-an tentu akan berbeda dengan orang-orang atau orang muda yang generasi sekarang. Dalam kaitannya tentang jumlah harian ketika mengakses sosial media. Tetapi secara umum Indonesia itu lebih tinggi. Nah, lalu kapan? Ini menarik. Ada satu seminar di UGM yang saya ikuti beberapa bulan lalu, 1 bulan lebih gitu ya, tentang dari Kata Data Insight Center. Ini salah satu lembaga riset yang bekerja sama dengan Kominfo yang melihat lebih tentang internet ya. Dan kita lihat bahwa ya memang benar ya, kita pertemuan aja jam 7 ya. Kita lihat penggunaan gitu ya, penggunaan waktu internet itu ya. Kita lihat ini ya umumnya ya di sekitar ini, sekitar bangun tidur sampai sebelum berangkat kerja itu ya, jam 5. Mungkin bangun dulu Rosario, sekarang Rosarionya itu majeti HP gitu ya, dari jam 5 sampai jam 7. Bisa jadi juga ya siapa tahu bangun tidur langsung ikut misa online ya, siapa tahu juga. Tetapi kita lihat naik cukup tinggi, umumnya bangun pagi ya, kalau sebelum jam 5 ini ya kalong ini mungkin nggak bisa tidur buka HP. Tapi terus agak turun-turun ya, kita tahu nih jam-jam kerja. Tetapi coba kita lihat bahwa cukup tinggi penggunaannya di jam-jam kerja pun. Ya. Kami dulu di Sanata Dharma itu pernah itu punya tahun agak lama ketika awal-awal itu tahun 2011-an itu membuat kebijakan untuk memblok semua sosial media lewat lewat internet. Jadi internet kampus tidak bisa menggunakan sosial media itu bekerja, tapi ya mahasiswa itu ya selalu punya cara untuk bagaimana mencari jalan-jalan tikus gitu ya. Nah, jadi pada waktu itu memang internet masih cukup mahal. Tapi sekarang ya hampir tidak mungkin. Hampir tidak ada institusi yang memblok penggunaan untuk akses media sosial pada saat jam kerja. Nah, mungkin ini mulai lagi naik ketika sore itu ya, sambil berjalan pulang di mobil, membuka, apalagi mobilnya sekarang itu sudah punya Android Auto atau apa itu ya, sambil bisa lihat-lihat
YouTube di sini, nah menaik lagi sampai peaknya itu jam 7. Mungkin ini juga alasan kenapa kita bertemu jam 7 gitu ya, karena memang penggunaan internet itu paling tinggi di jam 7 ini. Dan bagi saya ini data menarik karena surveinya cukup besar, 10.000 orang di seluruh Nusantara. Karena ini Kominfo yang mengadakan. Jadi nah, ini juga jadi bahan pertimbangan Bapak Ibu sekalian yang mungkin aktif di paroki gitu ya. Nah, kalau mengadakan kateksis digital jam 1 siang ya nggak ada yang nonton gitu ya. Kalau ada rencana menyentuh Rosario, ini kan bulan Rosario ini ya sekitar jam 5 atau jam ini ya. Atau mengadakan Rosario jam 10 malam yang nggak ada juga gitu. Karena setelah jam 7 persentasenya akan turun lagi. Nah, media sosial dan internet itu juga mempengaruhi cara kita memperoleh informasi. Dari penelitian yang sama ditanyakan dari mana Anda itu mendapat informasi. Dan coba lihat bahwa 72% mengatakan dari media sosial. Sudah tidak zaman lagi, ya televisi itu ya 60% itu ya. Tetapi kita lihat bahwa makin lama orang tidak lagi nonton televisi, apalagi radio. Saya masih penggemar radio, ya. Karena di Sanata Dharma saya itu masih tercatat sebagai direktur radio mahasiswa, ya. Tapi jadi sering mendengarkan itu. Tetapi coba lihat radio itu 2%. Padahal bagi generasi kita dulu sahur sepuh gitu ya. Terus siapa itu? Pendekar-pendekar zaman itu kita kan sampai itu mendengar radio itu cari radio mana yang muter episodenya lebih cepat gitu. Zaman-zaman itu zaman-zaman tahun 90-an gitu ya. Sekarang itu sudah memori. Serikat Yesus ordo saya itu kami dulu punya berapa radio gitu ya. Sekarang tinggal tinggal satu yang bertahan, itu pun karena terkait lembaga. Sanggar Prativi yang dulu kami miliki yang memproduksi drama silat-silat itu ya sudah tinggal nama, sudah karena eranya berubah. Pada waktu itu berubah dari radio ke televisi. Sekarang televisi pun sudah mulai dirubah. Lebih mudah mengadakan talk show lewat YouTube, no? Sudah dengan kalau Anda lihat produksi televisi itu kan kayak mahal sekali tuh, kameranya segala macam. Nah, coba kalau lihat podcast itu ya, mungkin hanya modal kamera yang baik, lensa yang baik. Yang penting itu bagaimana menciptakan pembicaraan yang menarik. Gitu. Nah, saya yakin pelan-pelan televisi juga akan ditinggalkan. Di negara lain misalnya di Amerika, televisi sudah mulai kedodoran untuk bertarung dengan dunia internet, YouTube, dan segala macam itu. Belum lagi koran, coba kita lihat. Koran itu juga semakin lama semakin tidak bagaimana masa depan koran itu. Penerbitan. Keuskupan kita itu punya Salam Damai, ya. Kami punya beberapa penerbitan, gitu ya. Dan harus jujur bahwa oplahnya lama-lama menurun. Ini berbeda dengan, saya agak campur baur ya dengan teologi ya. Ketika Konsili Vatikan kedua tahun 65, ketika perubahan itu ya, Bapak Ibu yang kemarin ikut sekolah iman yang tahun kemarin ya tentang Konsili Vatikan, salah satu teks tentang media komunikasi adalah Inter Mirifica. Saat itu yang dibicarakan adalah tentang koran. Ya. Jadi sebenarnya para uskup itu tidak ingin bicara tentang itu, tetapi ada seorang uskup yang memang penggerak media yang mengatakan, para uskup, ayo sekarang itu kita harus, kalaupun kita belum siap, kita harus memikirkan tentang media komunikasi sosial, terutama koran. Dan dia menunjukkan beratus-ratus juta hitungan dia pada waktu orang membaca koran. Lebih banyak orang baca koran daripada mendengar khotbah kita. Nah, maka kemudian pada waktu itu Konsili Vatikan kedua membuat satu dokumen yang sangat sederhana tentang komunikasi sosial yang memang ini penting, tapi kita belum siap untuk menggali lebih dalam. Maka terus nanti ada dokumen-dokumen berikutnya. Tapi pada waktu itu koran. Nah, sekarang
nanti kita lihat Christos Vivid, perubahannya sudah luar biasa, media sosial, karena itu sumber informasi yang kita terima. Belum lagi kalau televisinya sekarang itu harus pakai itu ya, apa, televisi digital itu ya sudah makin nggak nangkep gitu ya. Orang-orang di desa seperti saya di Gunung Merapi nggak kelihatan itu. Nah, kalau ditanya dari penelitian itu kenapa menggunakan media sosial, jawabannya adalah ya media sosial itu membantu hidup sehari-hari, komunikasi, WA itu ya. WA itu kita gunakan sungguh ya, atau Telegram gitu ya, kalau mau kelompok yang lebih besar. Gitu. Membantu komunikasi gitu kan sehari-hari. Yang kita mungkin sekarang sudah jarang menggunakan telepon itu ya, telepon di kamar saya masih ada ini, telepon apa, telepon line itu. Dan saya cenderung kalau telepon di kamar saya itu bunyi itu saya sudah wah ini mesti ada apa-apa dengan Panti Rapih, karena yang telepon mesti Panti Rapih minyak suci gitu ya, karena tidak lewat WA gitu. Pring gitu artinya wah ini sudah ada panggilan minyak suci, tapi khusus sebenarnya untuk lain Panti Rapih gitu. Tapi kita jarang mungkin sudah menggunakan telepon yang lain gitu ya. Kita menggunakan alat-alat komunikasi yang lebih menggunakan teknologi internet untuk komunikasi. Juga karena juga mau nggak mau orang itu menggunakan. Mengapa menggunakan WA? Karena memang kebanyakan orang menggunakan itu dan tidak di apa Discord. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin tidak terlalu familiar ya, Discord itu anak-anak muda itu komunitas bisa berinteraksi dalam kaitan main game segala macam itu orang-orang muda. Tapi kita lebih ke WA group segala macam. Kita pun juga tidak Telegram, ya. Mungkin ya ada yang kalau Telegram tapi tidak terlalu banyak. Mengikuti keadaan, aktivitas, ya, dan segala macam. Informasikan tentang diri kita, lain-lain. Tapi cobalah kita sadar bahwa menggunakan media sosial karena kita ingin berkomunikasi, kita ingin terhubung dengan orang lain. Nah, sampai negara api menyerang, gitu ya. Negara api yaitu pandemi. Yang apa internet segala macam itu dulu mikirnya ini adalah tentang apa, tentang sesuatu yang di luar, cuma cara komunikasi. Sekarang tidak lagi cara komunikasi, tetapi lex orandi, cara kita berdoa. Dan itu suatu hal yang mau tidak mau kita terima. Bapak Ibu bisa melihat di YouTube itu ya, masih banyak paroki yang mengadakan streaming. Memang kehadiran kehadiran misa offline itu sudah sangat meningkat, tapi misa online itu juga tidak ditinggalkan. Dan kalau dilihat itu luar biasa. Saya lihat di beberapa paroki di Jogja ini ya. Yang sekarang itu mengadakan misa sambil rosario. Yang ikut itu ribuan, 3.000, 4.000. Anda cek aja paroki-paroki yang mengadakan itu. Saya mengecek di paroki yang terdekat, Kota Baru, itu ya setiap misa minggu yang nonton 1.000, 2.000 gitu ya. Hajiro itu banyak, 3.000, 4.000. Maka Keuskupan kan juga tidak secara resmi mengatakan tidak boleh misa online gitu. Karena memang kita harus berpikir jangan-jangan lex orandi, cara kita berdoa pun juga sudah berubah. Sebelum pandemi itu kan pembicaraan tentang sakramen itu boleh tidak lah, itu kan sebelum pandemi ketika orang tidak berpikir toh, bahwa kita bisa berdoa lewat itu. Dan jangan juga terlalu menyalahkan gitu ya. Ini salah satu penelitian yang kami siapkan ketika temu pastoral tahun 2021. Misalnya mengatakan, memang ini konteksnya pandemi ya, pada waktu pandemi.
orang mengatakan bahwa saya mengikuti misa online itu karena tidak bisa mengikuti misa di gereja. Pada waktu itu memang benar ya, sekitar 20, tapi jadi 22% yang mengatakan. Tapi yang benar adalah saya suka mengikuti misa online karena dapat memilih sendiri imam dan tempat misanya, itu paling besar. Maka ada paroki-paroki yang menjadi favorit, gitu ya, karena romonya khotbahnya menarik, gitu. Atau mungkin pembawaannya juga menyenangkan, khotbah-khotbahnya, gitu. Beberapa yang menyebut misalnya kalau Uskup Bandung, gitu ya, itu kan cukup favorit pada masa-masa misa online kemarin, gitu ya. Atau paroki-paroki tertentu dengan imamnya tertentu. Jadi konsep paroki pun juga mulai sedikit orang bertanya, apa artinya paroki? Apakah paroki itu hanya sekedar di mana saya mengisi data umat itu, ataukah hanya sekedar lingkungan kita, tapi ataukah paroki itu suatu komunitas yang imajiner, komunitas yang kita ciptakan. Gitu. Tahun 2021 sudah mulai bahwa orang setidaknya internet itu memberikan opsi. Sebelum pandemi kan, sebelum pandemi ya, Anda suka nggak suka ya dengan romo itu toh di paroki Anda. Suka nggak suka ya itu. Kalau nggak suka ya paling akan pindah ke paroki yang lain. Tapi kan itu butuh tenaga gitu ya, butuh transport, butuh kan. Nah sekarang kan tidak. Anda tinggal ketik misa online itu ada ratusan atau puluhan, mau bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Indonesia, ada opsi itu. Nah, opsi ketersediaan opsi itu kan sesuatu hal yang belum terpikirkan sebelum pandemi. Maka sangat wajar kalau orang mengatakan bahwa memang benar misa online memberi saya pilihan opsi. Namun secara umum umat juga mengatakan bahwa misa itu tidak bisa digantikan dengan rosario atau doa pribadi. Pun kalau itu online. Misalnya mengatakan bahwa cuma memang sudah mulai ada split di sini. Apakah komuni batin itu sama dengan komuni sakramental? Nah, perbandingannya kalau dilihat yang total tidak setuju itu 9%. Tapi yang total, yang di in between, yang tengah-tengah, yang setuju dan tidak setuju itu ya 41%. Jadi separuh ini ya. Separuh mengatakan ya komuni langsung sama komuni batin itu ya sama. Ya ini suatu hal yang memang ini penelitiannya tahun 2021 ya, 2021 akhir ya. Tetapi saya yakin ini juga menantang kita untuk berbicara apa artinya kehadiran Kristus. Ini menjadi perdebatan teologis yang saya kira Bapak Ibu mungkin perlu kalau berminat bisa mendalami. Apakah hanya simbolis atau langsung? Dan itu persis perdebatan antara gereja Katolik dengan gereja Protestan di abad ke-15. Apakah kehadiran itu hanya simbolis? Nah, kalau hanya simbolis, ya di televisi bisa. Tapi kalau kehadirannya itu langsung, jadi ada menyentuh, memegang, meminum, menghisap. Nah, itu kehadiran menjadi sesuatu yang berbeda. Tapi bahwa cara pandang umat itu berubah. Kalau bicara tentang cara kita berdoa. Gitu ya. Dan mengatakan bahwa ya misal offline dan online itu buah-buah rohaninya juga sama gitu ya. Tetapi ada satu hal yang menarik itu ya. Ketika ditanya, saya menikmati misa online di rumah karena dapat sambil mengerjakan hal yang perlu dan mendesak. Tadi dikatakan bahwa sambil mensetrika, sambil goreng tempe gitu ya. Ternyata tidak, ya. Dari survei ini 38% mengatakan tidak. Saya ketika berdoa, ketika misa online ya berdoa. Kalau 38 sama 58 ini digabung ini sudah hampir 90%.
mengatakan bahwa kalau saya misa online, saya mengikuti dengan serius. Jadi gambaran yang mengatakan kalau misa online itu sambil mancing itu mungkin dia tidak tepat juga, gitu ya. Karena apakah bukan berarti tidak ada? Ya ada. Kalau ini ya 5% itu, yang 5% itu ya ada yang mancing gitu. Tapi yang umumnya itu serius, gitu ya, menyiapkan. Nah ini salah satu di detik.com ya. Ketika sembayang itu ya sembayang disiapkan, ya ada altarnya, ada lilinnya. Tentu sekali lagi penelitian ini dilakukan di Yogyakarta ya Bapak Ibu ya, di Yogyakarta tahun 2021. Bisa jadi keadaan berubah, bisa jadi di kota lain berubah. Gitu ya. Tetapi seperti prinsip penelitian, sebelum ada data baru, ya data ini cukup valid untuk dijadikan rujukan. Artinya memang internet itu mengubah cara kita berkomunikasi dan terlebih karena pandemi ini cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, lalu bagaimana gereja itu melihat? Nah, karena memang tema pokok dari pertemuan pertama ini kan memang tentang ajaran gitu ya. Sebelum Paus Fransiskus itu ada banyak hal, tapi saya akan mengambil 2 dokumen ini. Bapak Ibu bisa mendownload ini gratis di internet. Nah, ini salah satu keunggulan internet itu menyediakan gratis. Itulah dokumen-dokumen ini. Anda masuk aja namanya Dokpen KWI. Anda akan mencari apapun dokumen-dokumen yang diterjemahkan oleh KWI. Soft file-nya itu disediakan secara gratis. Kalau Bapak Ibu ingin beli ya yang versi cetak. Nah, dokumen-dokumen itu ditemukan. Misalnya ini dokumen tahun 2000 tentang etika berkomunikasi secara umum. Atau dokumen tahun 2002 dan 2005 itu tentang gereja dan internet. Gitu ya. Kita lihat misalnya dokumen-dokumen tersebut. Ya. Gereja memandang sarana-sarana ini, yaitu internet, media komunikasi sosial sebagai anugerah Allah sesuai dengan rencana penyelenggaraan ilahi. Dimaksudkan untuk menyatukan manusia dalam ikatan persaudaraan agar menjadi teman sekerja dalam rencana-rencana penyelamatannya. Jadi ini salah satu filosofi ketika gereja bicara tentang dunia digital, kultur digital. Itu adalah anugerah. Bukan setan gepeng gitu. Ada pengkhotbah sebelah yang mengatakan bahwa ini setan gepeng. Tidak. Gereja tidak pernah mengatakan bahwa internet, media komunikasi sosial itu sebagai setan. Tidak. Itu anugerah. Karena apa? Membantu menyegarkan hati dan mengembangkan budi untuk menyiarkan serta memantapkan kerajaan Allah. Jadi kesadaran bahwa ini adalah anugerah. Dan itu membantu menyegarkan hati. Internet menyediakan akses langsung terhadap sumber-sumber penting, religius, spiritual. Ya. Perpustakaan-perpustakaan besar, museum-museum, tempat-tempat ibadat, dokumen-dokumen magisterium. Anda mau cari apapun di internet ada. Dari yang membawa kepada dosa sampai membawa kepada Tuhan itu ada. Nah ini para mungkin Bapak Ibu ada yang dosen ya. Saat ini bahkan itu ya dengan chat GPT gitu ya, dengan artificial intelligence gitu ya. Oh, itu tidak hanya ilmu-ilmu alam, saya mencoba mengetik ya, saya coba-coba iseng. Jelaskan konsep solidaritas menurut Rei Solitudo Rei Sosialis. Itu pertanyaan teologi. Nah, bisa jawab kok itu. Lampau tau. Dan saya akui jawabannya benar. Jadi memang perkembangan artificial intelligence segala macam ini memberi peluang besar. Setidaknya kita menyediakan akses langsung pada sumber-sumber.
Walaupun sebenarnya dengan memasukkan keyword yang sama lewat Google Search itu Anda juga akan menemukan. Perpustakaan kami itu punya karya di Kolsan itu perpustakaan. Dan pengunjungnya itu semakin menurun, berbeda dengan mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu di mana banyak orang tuh berbondong-bondong ke sini. Dan umumnya itu adalah mahasiswa-mahasiswa muslim, karena memang perpustakaan ini ditujukan untuk dialog agama sebenarnya. Jadi kalau orang Islam ingin mencari informasi yang terpercaya tentang teologi Katolik, silakan di Kolsani disediakan. Nah, kami mencermati sekarang, dulu itu yang datang 30, 40, sekarang yang datang cuma sehari 2, 3, 4. Hal yang sama ketika saya Direktorat Desain Dharma, jumlah yang datang ke perpustakaan, yang pinjam buku juga sedikit. Tapi ketika perpustakaan itu menyediakan kafe ya di bawah, wah ramenya apa di kafe itu. Kemudian perpustakaan didesain lebih untuk hangout, untuk diskusi. Nah, ramenya di situ. Karena apa? Jurnal bisa diakses internet. Nah, ini kan ada hal-hal yang baru yang berubah. Realitas virtual, dunia maya tidak akan mengganti, namun ya ini ya kritiknya itulah juga. Dunia maya tidak dapat menggantikan komunikasi antar pribadi. Nah, sekali lagi, Dirjen Internet itu dokumen pada tahun 2005, sebelum pandemi. Nah, maka ketat sekali mengatakan bahwa realitas virtual tidak menggantikan perjumpaan yang autentik. Karena memang pada waktu itu kita belum negara api itu belum menyerang gitu, COVID ini. Saya kira refleksi nanti ya kita tunggu aja sinode para uskup, karena ada satu bagian tentang itu ya. Akan membicarakan itu secara lain, saya yakin. Tentu kita tetap akan percaya dan mengusahakan bahwa perjumpaan yang langsung itu penting, tetapi kita tidak bisa menolak makin besarnya pengaruh perjumpaan yang virtual seperti saat ini di dalam relasi kehidupan. Nah, tapi juga ada tantangan-tantangan. Banyaknya pilihan terhadap produk-produk dan layanan dalam internet bisa memberi efek pendorong juga sikap konsumeristik. Kalau Bapak Ibu cermati ya, kalau kita membuka satu situs, terus kemudian tertentu belanja apa, muncul gitu. Saya pernah itu iseng-iseng ngeklik itu OTOT, ada itu OTOT itu kayak bakwan modelnya Surabaya gitu ya, karena saya waktu itu ada acara di Surabaya itu. Lah kok tiba-tiba dalam waktu yang kurang di Facebook saya itu dibombardir yang jualan OTOT itu. Jadi mungkin ya tertrace itu ya. Karena saya punya minat membeli OTOT goreng porong Sidoarjo. Nah, marketing itu kan makin kuat lewat dunia internet semacam ini. Lewat klik-klik yang kita. Jadi konsumerisme itu menjadi semakin meningkat. Dan kadang-kadang itu kalau tidak hati-hati itu sangat mengecohkan. Mengecohkan demikian. Ada satu buku, Yesus Anak Manusia, karya Khalil Gibran. Buku itu harganya itu sebenarnya diterbitkan oleh Bentang itu 50.000. Nah, terus kemudian suatu saat ada satu situs mengatakan hari terakhir diskon khusus buku populer, buku yang sama, dan dia menurus 200.000 strip menjadi 75. Wah, kalau orang nggak yakin, wah ini diskon besar-besaran tuh, harus beli gitu ya. Padahal sebenarnya 75 itu sudah naik dari harga kalau kita beli toko 50.000. Karena apa? Ada pancingan 200.000 di strip harga khusus terakhir hari ini. Nah, trik-trik marketing semacam itu, maka untuk membeli itu menjadi sangat mudah. Ada satu fenomena lain ya, adalah kita terus menjadi over expense.
mudah membeli hal-hal yang tidak diperlukan karena menarik. Wah, diskon ini, mumpung sedang diskon. Kalau Anda buka Shopee gitu ya, gebiar diskon gitu ya. Bisa jadi itu membuat Anda yang sebenarnya tidak butuh menjadi tergerak untuk mengklik COD gitu ya. Realitas spiritual tidak bisa menggantikan kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Sekali lagi, ini ditekankan lagi. Gereja dapat lebih siap memberikan informasi kepada dunia tentang kredonya dan menjelaskan alasan-alasan sikapnya tentang masalah atau peristiwa apapun. Gereja dapat lebih jelas mendengarkan suara pendapat umum. Dengan internet, orang bisa bicara apapun tentang gereja. Dari yang mengelek-eleki, bisa yang buruk, sampai yang negatif, sampai yang positif. Bebas. Karena informasi sangat mudah. Orang bisa berkomunikasi dengan lain. Saya kadang-kadang, mungkin ya karena saya punya akun Instagram gitu ya, mungkin karena ketahuan pastor gitu ya, sering muncul di saya itu ya ada selebritis romo-romo yang suster yang pengikutnya sampai 20.000 itu. Wah, ini pengikutnya suster ini lebih banyak daripada umat Kota Baru karena 20.000 terus mengajak doa rosario yang di like oleh 2.000 orang. Nah, ini kan suatu hal yang menarik. Ada yang seorang romo yang melihat peluang ini kemudian menggunakan untuk kursus kitab suci. Setiap minggu dia membuat pengajaran tentang kitab suci. Dan itu disampaikan pada saat Sinode Kusuman Agung Semarang kemarin. Dari kelompok konsultasi di paroki dikatakan bahwa umat Katolik itu justru makin paham tentang kitab suci bukan dari khotbah, tapi dari YouTube tentang kitab suci yang kadang-kadang malah diberikan oleh pendeta-pendeta atau oleh orang-orang yang memang menyediakan itu. Nah, ini kan suatu hal yang menarik bahwa orang makin paham kitab suci bukan lewat liturgi, tetapi lewat media sosial semacam itu. Nah, meskipun itu kekuatan luar biasa, sarana komunikasi adalah tetap sarana. Ini tetap media komunikasi, ini media, ini instrumen, ini alat. Bisa digunakan secara baik, bisa digunakan secara jahat. Pilihannya ada pada kita. Nah, ini menarik dokumen ini. Kembali pada orangnya itu yang menggunakan. Pilihannya pada kita. Nah, lalu bagian ketiga kita mulai masuk bagaimana Paus Fransiskus ya. Lihat, Paus Fransiskus ini mempunyai Twitter ini tahun berapa, sudah lama ini ya. Sudah pengikutnya 2 juta orang. Sekarang mungkin lebih besar mungkin mengikuti Twitternya Paus Fransiskus. Nah, salah satu dokumen itu adalah Christus Vivit. Kenapa ini saya angkat? Karena ini banyak bicara tentang dunia digital dan juga kaum muda. Lingkungan digital merupakan ciri dunia kontemporer. Sebagian besar umat manusia tenggelam dalam cara yang rutin dan berkelanjutan. Tidak lagi hanya sebatas menggunakan alat komunikasi, melainkan hidup dalam sebuah budaya yang hampir seluruhnya beda. Nah, ini menarik ya. Kalau dokumen yang sebelumnya tadi, kita melihat bahwa ini ada sarana. Kita hanya menggunakan. Ketika Paus Fransiskus mengeluarkan Christus Vivit, situasi sudah lain. Orang tidak hanya menggunakan, kita tuh hidup di situ. Di mana seluruhnya digital. Pintu aja sekarang ya. Pintu-pintu yang mahal kan juga nggak pakai kunci gembok itu ya. Pintu sudah pakai fingerprint itu. Kalau saya lihat itu ya, jualan-jualan pintu modern itu. Lampu kamar itu ada kan yang didesain terkait dengan internet, nanti jam 9 dia akan terang sendiri,
atau redup sendiri, warnanya berubah jadi biru, tergantung mood. Nah, terus nggak tahu Bapak Ibu pernah pakai Roomba nggak itu ya? Orang itu alat untuk yang sana kemari ngebersihkan debu itu di rumah itu. Kalau apartemennya kecil itu ada alat, ditinggal aja. Jadi orang tidak perlu lagi nyapu karena itu ditinggal, dia akan ke sana kemari untuk menghisap debu. Bayar ya sekarang. Nggak tahu baca yang benar itu Kris atau Qris atau apa ya. Kemana-mana kita sekarang sudah pakai itu ya. Lebih mudah. Nggak perlu lagi bawa uang cash. Jadi kita itu hidup yang sudah hampir sepenuhnya digital. Hal itu telah sangat mempengaruhi konsep ruang dan waktu. Bahkan persepsi terhadap diri sendiri, orang lain, dan dunia. Cara belajar, cara mendapatkan informasi, termasuk pendekatan terhadap kenyataan. Cara kita melihat dunia, gaya belajar, dan pengembangan berpikir kritis. Ini refleksi yang menarik. Jadi kita tidak lagi melihat kultur digital itu sebagai sekedar alat, tetapi ini kultur sungguh, kebudayaan di mana kita masuk di dalamnya. Internet dan media sosial membentuk cara komunikasi yang baru, merupakan peluang istimewa untuk dialog, perjumpaan, dan pertukaran informasi. Dunia digital adalah konteks partisipasi sosiopolitik kewarganegaraan yang aktif. Anda masih ingat di tahun-tahun mungkin di awal pandemi gitu ya, dan sebelumnya 2019-2020 gitu ya, bagaimana gerakan demokrasi di Hong Kong gitu ya. Anak-anak muda itu kan dimulai dari Hong Kong, kemudian bergeser ke Thailand gitu ya. Kemudian juga kalau Anda ingat tahun 2019 itu ya demo-demo itu reformasi di korupsi di tempat kita gitu anak-anak muda. Kenapa? Itu media sosial. Media sosial memberikan informasi, kadang kekejaman gitu ya, perlakuan tidak adil kepada pendemo itu diupload. Di Hong Kong sampai keras gitu ya konfliknya dengan pemerintah. Di Thailand juga. Terus kalau kita mundur lagi tahun 2010, 2011 itu Arab Spring gitu ya. Arab Spring itu juga demikian. Jadi revolusi yang terjadi di dunia Arab itu karena apa? Karena kalau nggak salah itu curhatan seorang bapak yang diperlakukan tidak adil di dunia medsos itu. Wah, curhatan itu di retweet segala macam sampai terjadi revolusi. Terjadi di Iran misalnya kemarin tentang gerakan mempertanyakan polisi syariat itu orang-orang muda lewat apa? Lewat internet. Jadi ini memang gerakan-gerakan sosial yang muncul, gerakan kewarganegaraan yang tumbuh karena media sosial. Lingkungan digital juga merupakan salah satu wilayah kesepian. Nah, ini sisi lain. Di dalam kultur digital yang terjadi adalah kesepian, manipulasi, eksploitasi, kekerasan. Media-media digital dapat mengarah pada risiko ketergantungan, pengasingan diri, kehilangan kontak dengan kenyataan yang konkret. Bentuk-bentuk baru, cyberbullying. Bapak Ibu yang menjadi guru atau pendidik mesti akan melihat bahwa ketika pandemi kemarin, bullying itu tidak hilang, bullyingnya berubah menjadi cyber. Kasus-kasus terakhir itu ya bagaimana orang bisa merekam tindakan-tindakan dia menganiaya orang lain direkam. Ini kan suatu hal yang ya mengerikan. Ini wajah lain dari internet yang tidak selalu menggembirakan dan terutama kesepian. Karena kalau kita jujur ya, ketika kita kesepian ya, sepi sendiri, apa yang kita lakukan? Pertama mesti pegang HP. Terus mulai buka.
entah cacat sana sini, atau buka Twitter, atau muter dangdut koplo, segala macam. Pernahkah kita ketika kesepian mengatakan, oke, ini bukan hanya Bapak Ibu, saya juga. Ketika kesepian saya, oke, saya saat ini sedang sepi. Dan tiba-tiba disadari, oh tangan saya itu ingin segera pegang HP. Ketika kita menyadari itu, keinginan untuk pegang HP, pada umumnya akan langsung berubah suasananya. Karena apa? Kita menyadari urge, dorongan-dorongan di hati. Nah, untuk kaum muda ini bahaya. Kalau kesepian itu, pegang HP, masuk hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kalau orang itu seakan-akan menemukan dunianya itu di dunia internet. Gitu. Lupa dengan realitas kenyataan yang ada. Kayaknya di media sosial lu garang gitu ya. Ketika ditemui langsung, wah ternyata ya cuma kayak misalnya itu ya, yang sering pengujar-pengujar kebencian gitu. Wah, ketika internet, wah mengatakan darahmu halal, ketika ditangkap ya nangis, ya, sama saja itu. Ya seakan-akan itu kita menampilkan dunia yang lain di internet itu, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan terlebih adalah berita-berita palsu. Ini perkara yang serius, hoax ini. Lingkungan tertutup memudahkan penyebaran berita-berita palsu dan merajalela. Nah, ini konsep berita palsu itu tidak muncul sebelum Paus Fransiskus. Karena apa? Ya, memang itu fake news itu baru sekarang. Nah, kembali saya ajak Bapak Ibu untuk melihat penelitian itu. Dari mana penelitian dari kata data ini? Anda itu mendapat isu hoax itu dari mana sih? Nah, disebutkan paling tinggi adalah Facebook. Kalau Anda mencermati kasus Cambridge Analytica, ya, Facebook ini memang menjual data pribadi kita untuk kepentingan politik tertentu. Itu yang terjadi di Amerika, di Inggris, segala macam. Maka memang isu hoax itu paling kuat itu di Facebook. Baru di berita-berita online sekalian. Ketika ditanya, apakah Anda yakin dapat mengidentifikasi berita bohong? Hampir 50% mengatakan antara yakin dan tidak yakin. Yang menjawab sangat yakin bisa mengidentifikasi ini bohong atau tidak, itu hanya sangat yakin cuma 7, yakin 25%. Yang tidak terlalu yakin 45%. Yang tidak yakin itu 20%. Jadi begitu sulitnya kita mengatakan bahwa berita ini benar atau tidak. Dulu ketika Pilpres gitu ya, Jokowi itu PKI gitu ya, terus dibuat ada berita atau gambar terkenal sekali, Pak Jokowi, gambarnya itu ditempatkan ketika kalau nggak salah Aidit sedang orasi, Pak Jokowi di situ. Lawong Jokowi aja baru berumur 2 tahun ketika di 13 PKI kok bisa. Nah, tapi kalau orang nggak punya latar belakang sejarah yang kuat, orang percaya, wah bener ini. Karena apa? Memang kita itu berita hoax zaman sekarang itu sangat luar biasa, didesain sedemikian rupa sehingga kita itu nggak yakin ini benar berita, benar atau tidak. Ya, dan terutama ini berimpact kepada orang muda. Orang muda itulah yang berinteraksi antara dunia real dan virtual. Oke, saya akan cepat supaya tidak waktu kita lebih cukup, gitu ya. Nah, lalu saya akan mengkaitkan bagian terakhir tentang karena orang muda ini, dan saya yakin Bapak Ibu punya anak atau saudara itu yang akan mengalami sinode kita itu memberi kesempatan untuk merefleksikan hal ini. Bagaimana kita bisa berjalan bersama orang muda. Coba kita lihat di negara kita aja. Mayoritas itu sudah adalah generasi ini.
post Gen Z gitu, Gen Z gitu ya, yang lahir antara 97 ke atas. Milenial itu yang lahir tahun 81 sampai 90-an, 96-an. Jadi mayoritas terbesar itu adalah generasi bukan Bapak Ibu, baby boomer atau Gen X itu, tapi ini 25%. Ini maka orang muda itu mayoritas orang Indonesia. Kita itu bangsa yang muda. Karena mayoritasnya ya muda bisa katakan umur 40-an lah. Nah, dan dalam pertemuan persiapan sinode tingkat KWI ada sebuah keuskupan yang mengatakan demikian. Dalam sinode kan ditanya, siapa teman seperjalanan? Dan dia menjawab, teman seperjalanan saya bukan Bapak Ibu, tapi Google. Karena apa? Setiap saya ingin bertanya, saya bisa bertanya pada Google. Pertanyaan saya adalah, kenapa dia tidak bertanya pada orang tua? Jadi dia bahkan pencarian identitas itu lewat internet. Karena apa? Sahabat seperjalanan saya adalah Google, bukan Bapak dan Ibu. Nah, belum lagi bagaimana generasi gen milenial, Z itu menggunakan media komunikasi sosial, dan ini luar biasa sekali. Nah, ada penelitian yang lain yang mengatakan demikian. Bagi generasi muda ini, apa atau yang dinilai yang paling membentuk identitas? Yang paling tinggi adalah pengalaman hidup. Pengalaman hidup itu yang membentuk identitas. Yang kedua, teman sejaya. Nah, kita, Bapak, Ibu, orang tua itu mungkin masuk ke nomor 3 itu, orang yang terdekat. Jujur kita katakan bahwa kita tidak lagi yang nomor 1. Karena apa? Kalau dia mengalami kebingungan, anak-anak akan bertanya ke Google. Mungkin karena malu, mungkin karena tidak bisa terbuka. Nah, kalau orang bertanya kepada Google, bisa diarahkan kemana-mana masalahnya itu. Tetapi setidaknya pengalaman hidup ini menjadi sesuatu yang penting. Orang muda mengatakan bahwa pengalaman hidup itu penting bagi saya. Dan teman sebaya. Dan juga mereka itu sangat menghargai panutan. Panutan, sekali lagi, panutan tidak sama dengan orang tua. Panutan bisa teman sebaya yang dianggap sebagai orang yang punya karakter lebih. Cara mengisi waktu luang, gaya hidup, tujuan hidup. Ini suatu hal yang dialami oleh orang muda yang hidupnya sepenuhnya akan di kultur digital ini. Nah, lalu, karena saya merasa bahwa tantangan kita itu malah bukan sudahlah kita ini sudah menyiapkan, usia umur segini itu yang menyiapkan jalur kepada surgawi saja, tapi kita menyiapkan justru bagaimana orang muda, anak-anak kita, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, kalau Bapak Ibu adalah pendidik. Pertama, menurut saya, pembicaraan, kenapa kok Paus Francis itu sangat, bahkan di dalam sinode yang terakhir ini, ada pertanyaan khusus tentang orang muda. Tidak bertanya tentang orang tua, tapi orang muda. Ada pertanyaan khusus tentang itu. Karena perhatian apa? Masa depan gereja dan masa depan keluarga Anda itu ya di orang muda ini. Nah, maka pertama adalah pengalaman hidup sebagai unsur penting dalam pembentukan identitas. Ya, maka pengalaman hidup itu tidak hanya diperoleh dari dunia online, tapi juga dunia offline. Apakah saya bisa sebagai orang yang lebih senior menawarkan pengalaman hidup yang unik pada orang muda? Jadi orientasi keluarga adalah menawarkan pengalaman hidup yang unik.
Jangan berharap kalau anak Anda itu terbuka kepada Bapak Ibu itu baik ya, tapi jangan terlalu berharap bahwa sangat terbuka. Karena apa? Mereka akan mencari sendiri. Keterbukaan itu sesuatu yang earn, sesuatu yang diperoleh, diperjuangkan, tidak otomatis akan terbuka. Nah, untuk itu panutan hidup itu sangat penting. Bapak dan Ibu menjadi kesaksian hidup. Bukan banyaknya kata, tapi kualitas kehadiran dan tindakan. Termasuk tadi ya, cara mengisi waktu luang. Cara mengisi waktu luang itu sangat penting bagi orang muda. Kalau kita sebagai orang tua nggak mau diganggu, ya selahnya, HP-nya, untuk mengisi waktu luang. Ya sudah, semakin anak itu nggak akan dekat dengan Anda. Orang muda semakin tidak akan terbuka. Kalau keluarga juga sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Tidak ada pengalaman hidup yang diusahakan. Dan tentu saja yang terakhir adalah orientasi dan tujuan. Seperti yang disampaikan di poin ketiga. Ada orientasi dan tujuan. Sebagai generasi yang lebih tua, kita bisa berjalan bersama orang muda untuk membagikan orientasi dan tujuan. Nah, demikian Bapak Ibu, supaya ini kita langsung ke diskusi ya. Jadi, ini demikian yang bisa saya sampaikan. Tentu saya tidak mengajak kita untuk kultur digital lebih, tapi bagaimana kultur digital itu menantang kita sebagai, kalau saya lihat ya, mohon maaf nih, dari foto-fotonya kan kita sudah generasi oldies nih ya. Bagaimana kita justru bisa menjadikan panutan. Oh, jangan-jangan kita itu malah penyebar hoax gitu ya. Soalnya kemari. Terus hanya mengatakan, mohon maaf, saya cuma share. Lah yo jenengan itu sedurunge share lu mbok mikir yen gitu. Pertama, baik tidak, perlu tidak, penting tidak. Jangan bilang saya cuma share kok. Cuma share itu enggak perkara gitu. Kalau kita tidak jadi panutan, hampir pasti orang muda semakin tidak ingin terbuka dengan kita. Demikian Bapak Ibu, matur nuwun. Semoga tidak terlalu panjang.